Bab 3747, ini tulangku. Tulang tangan ini telah letih, benar-benar transparan, dan tidak ada jejak nafas dari tulang ini sama sekali. Lao Zhang, apa yang kamu lakukan dengan sepotong tulang tangan seperti itu? Itu juga bukan harta karun. Benda ini, gunung iblis surgawi ada di mana-mana, dan ada orang mati setiap hari. Ketika semua orang melihat apa yang mereka keluarkan, mereka tiba-tiba sedikit tidak senang. Bukankah ini memukuli mereka haha, dan mereka benar-benar mengeluarkan sepotong tulang tangan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini bukan tulang manusia biasa, ini adalah sepotong tulang tangan kuno yang kuat, saya sudah mencobanya, tulang tangan ini sangat keras, dapat memecahkan emas dan membuka batu, dan bukan tidak mungkin untuk memperbaiki senjata di tangan. Lao Zhang memperkenalkan. Tarik ke bawah, siapa yang kamu bodohi, bukan karena kita belum melihat mayat makhluk abadi dan iblis yang jatuh selama perang besar dewa dan iblis. Mayat semacam ini juga ada di mana-mana di medan perang para dewa dan iblis, apa gunanya tulang putih Sensen, dan juga digunakan untuk berlatih senjata. Siapa yang cukup bodoh memegang tulang tangan untuk membuat senjata, kamu harus cepat dan ganti yang berikutnya. Banyak biksu berteriak keras, bagaimanapun juga, di gunung iblis surgawi ini, bekas medan perang para dewa dan iblis, ada banyak makhluk abadi dan iblis yang jatuh, jadi tulang seperti ini ada di mana-mana. Meskipun itu adalah tulang abadi dan iblis dari alam surgawi, itu tidak terlalu berharga, dan tidak berguna sama sekali. Kamu tidak mengerti, kamu tidak melihat bahwa tulang tangan ini telah letih, aku tidak ingin menggunakannya sebagai senjata, kamu bisa menggilingnya menjadi bubuk, dan kamu bisa membuat teh dan meminumnya. Lao Zhang masih mencoba yang terbaik untuk mengatakan bahwa dia ingin menjual tulang tangan ini. Lao Zhang, untuk menghasilkan uang, kamu benar-benar berani mengatakan apapun, dan menggiling tulang ini menjadi bubuk dan membuat teh untuk diminum, lebih baik kamu menyimpannya sendiri. Seorang biksu berkata sambil bercanda. Chen Ping memandangi tulang tangan itu, meskipun jadid dan terlihat sangat indah, itu benar-benar tidak ada nilainya. Jika dia menginginkan tulang abadi dan iblis yang jatuh itu, ketika dia berada di medan perang para dewa dan iblis, tanahnya penuh dengan tulang seperti itu. Lao Zhang melihat bahwa tidak ada yang tahu barangnya, menghela nafas sedikit, dan siap untuk menurunkan tulang tangan. Tetapi pada saat ini, suara Chen Ping bergetar dan berkata, "Nak, beli tulang tangan ini, beli dengan cepat." Chen Ping tertegun sejenak, dan buru-buru bertanya, "Senior, untuk apa kamu menginginkan benda ini? Apakah benar-benar digiling menjadi bubuk untuk membuat teh?" "Kentut, ini tulang tangan lelaki tua itu, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, tulang lelaki tua itu masih ada, jika kamu dapat menemukan semua tulang lelaki tua itu, maka kelahiran kembali lelaki tua itu sudah dekat." Raja Iblis Awan Merah berkata dengan penuh semangat. Chen Ping tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tulang tangan ini akan menjadi kerangka Raja Iblis Awan Merah. Bukankah itu terlalu keterlaluan? Senpai, bagaimana kamu bisa yakin bahwa ini adalah kerangkamu? Jangan salah. Chen Ping tidak bisa mempercayainya. Jangan bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyentuh tulangnya, dan aku akan yakin perasaanku tidak akan salah. Raja Iblis Awan Merah mendesak. Melihat ini, Chen Ping buru-buru membuka mulutnya untuk menghentikan Zhang Dao tua, tunggu sebentar. Lao Zhang melirik Chen Ping, dan kemudian bertanya, "Rekan Taois ini, apakah kamu tertarik dengan tulang tangan ini?" Chen Ping mengangguk dan berkata, "Ya, berapa harga benda ini?" "Kamu masih tahu barangnya, tulang tangan ini adalah 10 juta koin raw," kata Lao Zhang. "Oke. Saya akan memberikan 10 juta. Kata Chen Ping langsung. Setelah Chen Ping mengajukan penawaran, tidak ada yang mengikuti harganya, dan semua orang mengira itu tidak sepadan. Shen Jizi juga diam-diam menarik Chen Ping dan berkata, "Apakah kamu gila? Beli tulang manusia seharga 10 juta. Jika kamu suka, beri aku 10 juta,
dan aku akan memotong lenganku untukmu. Chen Ping hampir tidak tertawa saat mendengar kata-kata Shen Jizi. Orang ini terlalu rakus akan uang, dan dia telah mencapai titik meminta uang dan tidak mati. Oke, tulang tangan ini untukmu. Lao Zhang melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harga, jadi dia berkata dengan keras. Bab 3748, Pembohong Besar. Chen Ping langsung melangkah maju, dan setelah membayar uang, dia mengambil tulang tangan di tangannya. Saat tulang tangan ada di tangan, itu benar-benar memancarkan cahaya putih, dan kemudian aura kematian samar menyebar di sekitarnya. Ini tulangku, untungnya, orang-orang ini tidak tahu barangnya, bagaimana tulang lelaki tua itu bisa dibandingkan dengan makhluk abadi dan iblis biasa itu. Raja Iblis Awan Merah meraung penuh semangat. Ketika biksu lain melihat bahwa tulang tangan ini telah mencapai tangan Chen Ping, ada sedikit perubahan, dan mata mereka membelalak satu persatu, jelas menyesalinya. Chen Ping merasakan tatapan semua orang, jadi dia buru-buru melemparkan tulang tangan ke dalam cincin penyimpanan. Nak, tanyakan padaku di mana aku menemukan kerangka ini. Kamu dapat menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan semua tulang, dan ketika aku terlahir kembali, aku akan membantumu terbang ke alam surgawi, dan kemudian aku akan melindungimu di alam surgawi. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan penuh semangat. Bahkan jika Raja Iblis Awan Merah tidak mengatakannya, Chen Ping akan menemukan cara untuk bertanya, apakah dia benar-benar dapat membuat Raja Iblis Awan Merah terlahir kembali. Chen Ping akan memiliki pendukung. Maka bukankah dia akan berjalan menyamping di alam surgawi dan manusia? Aliansi iblis macam apa? Iblis api macam apa? Dia langsung ditampar sampai mati. Baiklah, mari kita lelang item berikutnya. Lao yang berkata dengan keras, dan kemudian meminta staf untuk mulai mengeluarkan barang-barangnya. Senior, bolehkah saya bertanya? Dari mana Anda mendapatkan tulang tangan ini? Chen Ping bertanya pada yang tua. Lao yang melirik Chen Ping, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami hanya bertanggung jawab untuk menjual barang, seperti bagaimana barang berasal dan dari mana asalnya, kami tidak bisa mengatakannya. Chen Ping memandang Lao yang seperti itu, tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia langsung membuang 3 koin roh emas ungu. Bisakah kamu mengatakan itu? Chen Ping bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa Chen Ping adalah 3 juta koin roh segera setelah dia bergerak, Lao yang tiba-tiba tersenyum. Tentu saja, tulang tangan ini diambil oleh seseorang dari lembah salju, dan kita membelinya nanti. Setelah Lao yang selesai berbicara, dia menyingkirkan koin roh emas ungu. Lembah Snow Creek. Setelah Chen Ping duduk, dia melihat ke arah Shen Jizi. Shen Jizi tahu apa yang dimaksud Chen Ping, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lembah aliran salju ini tidak jauh, ini sangat berbahaya, saya tidak berani pergi. Chen Ping tidak berbicara, dan 2 koin roh emas ungu dilemparkan ke tangan mesin ilahi. Shen Jizi tersenyum, dan segera mengubah kata-katanya dan berkata, di tempat berbahaya, jika kamu ingin pergi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, yang membiarkan kita berdua begitu menentukan. Rekan Taois ini, Anda telah tertipu, lembah Snow Creek tidak jauh dari sini, dan itu bukan tempat yang berbahaya, banyak biksu pergi ke sana untuk bermain. Seorang biksu tidak jauh dari Chen Ping, dan mereka melihat bahwa Chen Ping telah ditipu, dan buru-buru mengingatkannya. Mata Shen Jizi dingin, dan dia berkata dengan tajam, diam, itu urusanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya, kedalaman lembah salju masih sangat berbahaya. Shen Jizi takut Chen Ping akan mendengar bahwa lembah salju tidak jauh, dan belum ada bahaya, jadi dia akan meminta uangnya kembali. Tetapi Chen Ping tidak peduli, bagi Chen Ping, uang adalah sesuatu di luar tubuhnya, belum lagi uang itu diberikan oleh orang lain. Melihat Chen Ping tidak peduli, Shen Jizi segera menghela nafas lega. Sejak dia bertemu Chen Ping, dia telah menghasilkan banyak uang dari Chen Ping, seperti uang besar ini, dia pasti ada dalam daftar.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah harta karun terakhir, dan ini juga harta karun terakhir, silakan lihat. Setelah Lao yang selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Segera setelah itu, kipas lipat terbuka, dan ada aliran cahaya instan di atasnya. Apa ini? Apakah penggemar yang bersinar adalah harta karun? Kipas ini terbuat dari apa? Bagaimana kelihatannya seperti bubur kertas mace? Ada pita yang berkedip-kedip di kipas angin, seharusnya tidak fana. Banyak biksu berbicara. Hanya saja tidak ada yang bisa menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidiki, mereka hanya bisa menebak dengan mata mereka. Bab 3749, Paviliun Luban. Chen Ping melihat lebih dekat dengan mata langit, dan menemukan bahwa kipas ini benar-benar sedikit aneh, karena pita di atasnya tidak dipancarkan dengan memiliki formasi, tetapi cahaya dari kipas itu sendiri. Dan struktur pemurnian kipas ini juga sangat aneh, Chen Ping tidak dapat memahaminya. Yang tua itu mendengarkan diskusi semua orang, mengatakan bahwa kipas itu tidak baik, tetapi dia tidak marah, tetapi tersenyum dingin dan berkata, semuanya, pernahkah Anda mendengar tentang legenda Lubange? Tentu saja saya pernah mendengarnya, saya mendengar bahwa Paviliun Luban ini adalah paviliun abadi, dan juga memiliki banyak status di alam surgawi, dan Paviliun Luban ini pandai memurnikan senjata. Apa yang disempurnakan Paviliun Luban ini adalah semua hal aneh. Saya mendengar bahwa perahu kayu seukuran telapak tangan yang disempurnakan oleh Paviliun Luban dapat berubah dalam sekejap dan menampung 10.000 orang. Ya, saya juga mendengar bahwa Lubange dapat mengubah pembusukan menjadi artefak yang luar biasa. Ketika banyak biksu mendengar Lubange, mereka semua mengatakannya. Lubange, kenapa sepertinya aku memiliki beberapa kesan? Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Begitu Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa Paviliun Luban ini tidak sederhana, dan Raja Iblis Awan Merah merasa bahwa dia memiliki kesan, itu pasti sekte alam surgawi. Semuanya, saya percaya bahwa banyak orang mengenal Lubange, tetapi mereka tidak akan percaya bahwa kipas di tangan saya akan dibuat oleh Lubange. Hari ini saya akan menunjukkannya di depan umum, sehingga Anda tahu kebenaran atau kepalsuan. Lao yang berkata, jejak napas memasuki kipas lipat, dan pita pada kipas lipat bahkan lebih makmur, dan kemudian mulai tumbuh lebih besar, dan akhirnya menjadi ukuran 1 kaki, langsung menghalangi yang tua. Kipas lipat ini terlihat setipis sayap jangkrik, tetapi sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini adalah kipas lipat pertahanan. Bahkan jika Anda adalah master puncak dari alam kesengsaraan, jika Anda ingin mematahkan kipas lipat ini, itu tidak mungkin. Sekarang aku akan mencobanya. Orang tua itu berkata, meletakkan kipas lipat di tangannya di depannya, dan kemudian berlari napas, dan napas puncak alam kesengsaraan meledak, dan kemudian telapak tangan meledak. Gemuruh. Ber dengan ledakan keras, seluruh ruangan bergetar, tetapi kipas lipat di depannya masih utuh. Melihat pemandangan ini, semua biksu tergerak. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, bukankah jika Anda bertemu dengan seorang master di puncak alam kesengsaraan, Anda juga dapat memiliki kesempatan untuk hidup? Melihat ini, Chen Ping juga sedikit bersemangat. Meskipun Chen Ping memiliki tubuh emas sekarang, kekokohan tubuh emas ini hanya dapat tumbuh dengan kekuatan Chen Ping. Chen Ping juga memiliki jampola naga, dengan kokohnya jampola naga, juga dapat menahan pukulan puncak dari alam kesengsaraan penyeberangan. Tetapi jika Anda ingin mengikat diri Anda dalam jampola naga, bukankah ini setara dengan menangkap kura-kura di dalam guci? Jika Anda benar-benar menghadapi bahaya, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tetapi kipas lipat ini berbeda, dapat digunakan sesuka hati. Jika ada senjata sihir pertahanan semacam ini, Chen Ping tidak perlu takut dengan pembangkit tenaga listrik puncak alam kesengsaraan. Masalah besarnya adalah lari, dan dia tidak akan terluka. Lao Yang, harga awal kipas lipat ini pasti tidak murah, kan?
Seorang biksu bertanya dengan keras. Tentu saja, harga awalnya adalah 20 juta koin roh, dan yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Kata Lao Yang. Aku akan memberikan 20 juta. Seseorang segera berteriak. Saya akan memberikan 40 juta. Saya akan memberikan 60 juta. Ini baru saja dimulai, dan beberapa orang telah berteriak 60 juta, dan tampaknya semua orang sangat menyukainya. Saya akan memberikan 100 juta. Pada saat ini, seorang biksu kurus bangkit, dan mulutnya 100 juta. Kali ini, banyak orang yang tenang, meskipun hal ini adalah hal yang baik, tetapi harga ini bukanlah sesuatu yang semua orang mampu. Biksu itu melihat bahwa tidak ada yang berbicara, dan dengan sedikit senyum di wajahnya, sepertinya dia pasti akan menang. 110 juta. Tepat ketika biksu itu merasa bahwa dia berusia 9 dari 10, Chen Ping tiba-tiba berbicara.